Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur jejak lakon, kebesaran dan keberadaan Majapahit sebagai salah satu kerajaan terbesar di Nusantara oleh sebagian netizen sebagai sejarah hoaks atau sejarah yang dibuat-buat. Di sini Mimin mencoba sedikit menjelaskan tentang keberadaan kerajaan Majapahit menurut kitab sesaman. Kejayaan dan kemasyhuran kerajaan Majapahit di era Raja Hayam Wuruk diabadikan dalam bentuk karya sastra oleh seorang pujangga yang bernama Empu Prapanca. Kitab Negara Kertagama M3N ceritakan Hayam Wuruk sebagai raja yang sukses dalam memimpin Majapahit mencapai puncak kejayaan. Di masa pemerintahannya itu, kerajaan Majapahit dibawa menjadi kerajaan besar yang menguasai Nusantara hingga luar negeri. Sebagai seorang pujangga, Empu Prapanca ibarat jurnalis di zaman sekarang yang menggoreskan detail sejarah Majapahit. Empu Prapanca dan Empu menjadi penggores sejarah penting bagi kerajaan Majapahit. Karyanya memperlihatkan dinamika dan pemujaan ke Hayam Wuruk, sang Raja Majapahit. Di dalam kitab Negara Kertagama yang terkenal dikarang oleh Empu Prapanca, menurut Maulana S dalam bukunya yang berjudul Tafsir Sejarah Nagara Kertagama, naskah ini selesai ditulis pada bulan Aswina tahun Saka 1287 September, Oktober tahun 1365 Masehi. Penulisnya menggunakan nama samaran Prapanca. Berdasarkan hasil analisis kesejarahan yang telah dilakukan, diketahui bahwa penulis naskah ini adalah Dan Acarya Nadendra, bekas pembesar urusan agama Buddha di Istana Majapahit. Dia adalah putra dari seorang pejabat istana di Majapahit dengan pangkat jabatan Darmatyaksa Kasogatan, pejabat negara urusan agama Buddha. Penulis naskah ini menyelesaikan naskah Kakawin Negara Kertagama di usia senja dalam pertapaan di lereng gunung di sebuah desa bernama Kamalasana. Hingga sekarang umumnya diketahui bahwa pujangga, Empu Prapanca, adalah penulis Nagara Kertagama. Sementara itu Sri Wintala Ahmad dalam bukunya yang berjudul Hitam Putih Mahapatih Gajah Mada, Kitab Negara Kertagama menceritakan wilayah-wilayah kekuasaan Majapahit dan keharusan daerah kekuasaan menyetorkan upeti. Naskah Kakawin Negara Kertagama terdiri dari 98 pupuh. Pembagian pupuh-pupuh dalam tersebut terbentuk sangat rapi. Adapun isinya di setiap pupuh mengisahkan pemujaan Prapanca terhadap raja. Prapanca memuji nenek baginda raja yang bernama Rajapatni, Putri Gayatri sebagaimana dikisahkan pada pupuh 2-6. Putri bungsu Sri Kertanagara Raja Singasari ini bertindak sebagai penasihat utama dalam pemerintahan. Di pupuh 8, Prapanca mengisahkan tentang memuja Sri Raja Sanagara, Raja Majapahit. Tercatat hingga pupuh XCVII beragam kisah diceritakan Empu Prapanca. Di mana di pupuh terakhirnya, ia mengisahkan kebosanannya tinggal di dusun dan nekat bertapa ke lereng gunung. Menariknya naskah Kakawin Negara Kertagama bersifat pujian ke raja yang disusun tidak atas perintah Raja Hayam Wuruk, baik sebagai tujuan politik pencitraan maupun legitimasi kekuasaan. Melainkan murni kehendak Empu Prapanca yang ingin menghaturkan bakti pada raja. Selain Negara Kertagama, Empu Prapanca juga menulis kitab Kakawin Nirata Prakreta. Kitab ini terdiri dari 13 pupuh. Pada kitab Nirata Prakreta, Prapanca menuangkan karyanya dengan bahasa indah memikat. Karya tersebut mengandung ajaran-ajaran kearifan yang bersifat transendental. Ajaran bagi seluruh manusia yang ingin mencapai pembebasan neraka dan mencapai nirwana. Demikianlah kisah kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca. Semoga video ini bisa menambah wawasan dan menghibur sedulur jejak lakon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.